Ada orang-orang yang memang hobi banget ngutang. Gak tahu kenapa. Dibantu lunasin hutangnya 1 kali, gak berhenti. Ngutang lagi, ngutang lagi. Saya pelajarin kenapa ya gak bisa berhenti berhutang tuh kenapa. Ternyata ini akarnya. Pola kebiasaan yang sama. Apa itu? Gaya hidupnya boros. Kalau makan berlebih. Kemudian suka pamer, sok kaya. Kenapa sih harus begitu? Ngeberatin di ongkos. Padahal wajah kita juga masih ngekos gitu. Orang lihat kita ngekos, tapi kenapa kita harus berat di ongkos? Kami pernah bantu orang bebas dari pinjol. Sekitar 100-an juta. Kita bantu karena kasihan, karena hubungan. Apa yang terjadi? Dia ngutang lebih banyak lagi. Oh, haleluya. Kita bantu lagi enggak? Ya enggak lah. Karena gini, saya belajar dari banyak kasus yang kami tangani. Orang itu kalau selalu dibantu, enggak akan pernah belajar dari kesalahannya. Ini termasuk adik dan kakak kita. Termasuk orang tua kita. Kalau kita sayang, saya kasih tahu, kunci perubahan adalah dikasih pelajaran. Kalau selalu dia gali lubang, kita tutup lubangnya. Dia gali lagi, kita tutup lubangnya. Dia tidak akan pernah berubah. Karena kehutangan adalah penyakit. Orang hutang terus itu penyakit. Kalau Anda mau babat itu sampai habis, sampai ke akarnya. Yang diubah gaya hidupnya. Berhenti boros dong. Berhenti tinggi hati, jangan cinta uang, gak usah sok pamer. Kalau emang gak mampu, udah low budget aja. Berhenti traveling, jangan ke mall. Makan di rumah. Kalaupun orang ngekos tuh mau masak. Saya dulu kan pernah ngekos. Saya masak banyak, saya masukin ke bungkusan-bungkusan kecil yang 1 porsi makan, saya freezerin. Nanti mau makan, tinggal panasin. Lebih irit tau gak? Bu Heni, kan jadi makannya itu lagi. Kan lu kere. Udah jangan banyak mikir. Saya kalau masak sayur asem dulu, lagi kuliah, saya mau belak-belakan deh. 1 panci gede saya bikin sayur asem. Saya bagi teman-teman saya makan. Saya kasih tahu, kalau Anda pinjamkan terus, dan dia tidak bisa bayar Anda sedang merusak hubungan Anda. Waktu kita tahu, orang tuh gak akan bisa bayar balik kalau kita pinjemin. Jangan pinjemin, mendingan lu bantu aja. Seberapa yang kalian rela bantu, berikan segitu. Sehingga hatimu bersih, hatimu tulus. Gue cuma bisa bantu yang gue bisa bantu. Tapi kalau Anda pinjamkan sementara Anda tahu dia gak akan bisa bayar Anda kembali, Anda sedang merusak hati Anda sendiri. Ulangan pasal 20, hukum perang. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian, siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya.
Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarahan yang dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, boleh kau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusak pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang, untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh.